Yuk, sekarang saatnya untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, Mami akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, mampukan kami untuk dapat berkonsentrasi, terutama supaya kami dapat lebih mengerti firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, sebab anak-anak-Mu ini sudah siap mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Nah, sekarang Rea yang akan membacakan firman Tuhan hari ini. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ya, demikianlah firman Tuhan. Sekarang kita mau dengar renungannya ya. Ada seorang pria yang kaya. Pria ini tinggal di perbatasan dua negara. Nah, pria ini kaya karena pekerjaannya yang kotor, yaitu sebagai seorang penyelundup. Rea, penyelundup tahu nggak apa penyelundup? Enggak, apa ya? Nah, penyelundup itu adalah orang yang memasukkan sebuah barang dari satu negara ke negara yang lain, tetapi tidak dengan izin yang sah. Nah, itu pekerjaan orang ini. Nah, setiap kali dia itu berpindah dari negaranya ke negara yang lain, dia selalu dijaga dan diperiksa oleh petugas perbatasan negara. Tetapi anehnya, setiap kali diperiksa, petugas ini hanya melihat orang itu membawa seekor keledai dan tidak ditemukan barang-barang berharga lain yang mungkin akan diselundupkan. Bertahun-tahun ini terus terjadi sampai akhirnya orang yang kaya ini memutuskan untuk pensiun. Nah, suatu hari dia ketemu sama petugas yang biasanya memeriksa dia di perbatasan negara. Nah, petugas ini juga udah pensiun, tapi dia penasaran. Dia akhirnya bertanya kepada orang kaya ini, "Aku tahu kamu itu selama bertahun-tahun ini selalu menyelundupkan barang. Tetapi aku heran, kok selama ini aku gak pernah menemukan apa sih yang kamu selundupkan?" Terus dia tanya, "Sebenarnya apa yang kamu bawa dan kamu selundupkan ke negara yang lain?" Nah, kira-kira Freya sama Mami tahu nggak barang apa yang diselundupkan? Apa ya? Nggak tahu sih. Kalau Rea tahu nggak? Aku juga nggak tahu apa ya. Nah, si orang kaya ini menjawab dengan tersenyum. "Tahukah kamu bahwa selama bertahun-tahun yang aku selundupkan adalah keledai yang aku tunggangi." Nah, jadi ternyata selama ini dia nggak bawa barang-barang mewah, tapi berkali-kali dia membawa keledai yang dia tunggangi. Itulah sebetulnya yang dia selundupkan dari negaranya ke negara yang lain untuk dijual. Nah, cerita tadi mau bicara soal apa sih? Cerita tadi itu mau mengisahkan bahwa seringkali kita itu mencari sesuatu di tempat yang salah. Sama seperti petugas perbatasan tadi, mereka berpikir bahwa pasti ada barang berharga, entah emas, entah perhiasan yang diselundupkan. Mereka nggak sadar bahwa yang mereka cari sebetulnya sudah ada di depan mata mereka, yaitu apa? Keledai yang dipakai atau yang ditunggangi oleh orang yang kaya itu. Nah, seringkali dalam hidup ini kita tuh mencari sesuatu yang seperti yang kita inginkan. Kita tidak sadar bahwa jangan-jangan selama ini yang kita cari itu sebetulnya sudah ada di depan mata kita. Nah, itulah sebetulnya yang terjadi dalam cerita di bacaan kita hari ini. Di situ dikisahkan di dalam Injil Lukas bagaimana ada murid-murid Yesus yang berjalan menuju ke Emmaus. Nah, dalam perjalanan itu mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu. Mereka mempertanyakan di mana sosok guru mereka, Yesus yang bangkit itu. Mereka berpikir, mereka mencari dengan pemikiran mereka.
Mereka tidak sadar bahwa ternyata dalam perjalanan itu Tuhan Yesus sendiri ada bersama-sama dengan mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. Kenapa mereka nggak menyadari itu? Ya karena mungkin selama ini yang mereka pikirkan sesuai dengan pola pemikiran mereka, bahwa Mesias yang Tuhan Yesus ajarkan berkali-kali harusnya itu adalah Mesias yang hidup, yang menang, bukan Mesias yang mati. Sehingga mereka tidak sadar bahwa ternyata Tuhan Yesus telah bangkit dan bahkan berjalan bersama-sama dengan mereka. Apa yang mereka cari ada di depan mata, tapi mereka tidak menyadari karena mereka menggunakan pola pikir mereka sendiri. Nah, dari cerita itu apa sih yang bisa kita ambil nih buat kehidupan kita, buat kehidupan keluarga kita? Nah, dari firman Tuhan tadi kita mau diingatkan, yuk kita mau sama-sama belajar untuk mengenal apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Bukan kita mau membaca firman Tuhan seperti apa yang kita senang saja untuk kita dengarkan. Kita mau ditegur oleh Tuhan, kita mau diperbaharui oleh firman Tuhan. Caranya gimana? Kita harus buka hati kita. Apapun yang Tuhan firmankan, kita mau terus belajar, kita mau terus berubah dan menjadi orang-orang yang lebih baik di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, pada hari ini yuk kita sama-sama mau punya komitmen untuk memiliki hidup yang dibaharui oleh Tuhan. Dia sudah memberikan segalanya. Dia sudah membentuk kita. Tinggal apakah kita mau untuk merespon itu, membuka hati kita agar kita dapat terus diperbaharui sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati keluarga kita. Amin.